من أنا من أنا من أنا لولاكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang macam-macam najis. Seperti apakah najis itu? Najis adalah sesuatu hal yang kotor. Kotoran ada yang berbentuk padat dan juga ada yang berbentuk cair. Setiap muslim diwajibkan membersihkan diri dari najis yang melekat pada dirinya. Najis dapat melekat pada badan, pakaian, tempat untuk sholat, dan peralatan lainnya. Ada beberapa macam jenis najis. Setiap jenis najis berbeda cara menyucikannya. Para ulama membagi najis menjadi 3. Yang pertama, najis mukhafafah. Yang kedua, najis mutawasithah. Dan yang ketiga adalah najis mughaladzah. Yang pertama, najis mukhafafah yang biasa dikenal dengan najis ringan adalah najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI. ASI itu adalah air susu ibu. Cara membersihkan najis mukhafafah atau najis ringan, langkah yang pertama yaitu najis dilap atau dihilangkan terlebih dahulu, lalu memercikkan air ke tempat yang terkena najis. Kemudian dilap hingga kering. Yang kedua yaitu najis mutawasithah atau yang biasa dikenal dengan najis sedang. Najis mutawasithah adalah najis yang berasal dari air kencing, kotoran manusia, kotoran binatang, nanah, bangkai, muntahan, air liur, dan juga darah. Cara mensucikan najis mutawasithah yaitu yang pertama, najis dilap atau dihilangkan terlebih dahulu, lalu mencuci dengan air mutlak bagian yang terkena najis itu hingga hilang rasa bau dan juga warnanya. Sedangkan najis mutawasithah dibagi menjadi 2, yaitu najis hukmiyah dan ainiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang sudah tidak ada bentuk, warna, aroma, dan rasa. Disebut hukmiyah karena meskipun tanpa ada bentuk dan sifat-sifat najis, tempat yang terkena najis tetap hukumnya najis. Cara menyucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air sampai air basuhan, melebihi ukuran tempat yang terkena najis. Yang kedua, najis ainiyah. Najis ainiyah adalah najis yang masih memiliki salah satu dari bentuk, warna, aroma, dan rasanya. Cara menyucikannya adalah dibasuh dengan air sampai najis dan sifatnya hilang. Untuk jenis najis yang ketiga yaitu najis mughaladzah atau yang biasa dikenal dengan najis berat. Najis mughaladzah adalah najis yang berasal dari air liur, kotoran, dan apapun yang keluar dari babi, anjing, dan peranakannya. Cara membersihkan najis mughaladzah, yang pertama, hendaklah dibuang najisnya terlebih dahulu. Yang kedua, tempat yang terkena najis dibersihkan dengan air bercampur tanah. Cuci dengan air mutlak sebanyak 6 kali hingga hilang warna, bau, dan juga rasanya. Dan selanjutnya kita akan belajar cara menyucikan tanah dari najis. Pernahkah kamu melihat tinja di tanah? Tinja yang berasal dari ayam peliharaanmu, tinja yang keluar dari kucing kesayanganmu, atau tinja yang berasal dari burung merpatimu. Tinja-tinja itu mengotori tanah, menjadikan tanah menjadi najis atau kotor. Bagaimana cara menyucikan tanah agar terhindar dari najis? Cara menyucikan tanah adalah menyiram tanah yang terkena najis yang berwujud cair dengan air. Dengan begitu tanah akan suci dari najis. Abu Hilabah mengatakan keringnya tanah akan menandakan kesuciannya. Aisyah radhiyallahu an juga berkata, tanah menjadi suci jika ia kering. Cara menyucikan najis yang berwujud padat adalah dengan menghilangkan wujud najis itu atau memindahkan wujud najis itu, kemudian menyiram tempat itu dengan air. Gimana? Sudah paham ya bagaimana cara menyucikan tanah dari najis? Untuk tugasnya di bawah ini ya, jangan lupa kalian tulis dan kalian jawab di buku tulis kalian.
Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.